Kami dari kelompok 1 Praktikum Ilmu Biomedik Dasar akan menjelaskan sistem pernapasan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Devi Amelia dari kelas STR 1B. Perkenalkan, nama saya Ayu Fasawala Sikina dari kelas 1B STR. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki Ramadan dari STR 1B. Pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem biologis yang bertanggung jawab untuk proses pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan eksternal. Sistem ini memungkinkan oksigen masuk ke dalam tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh. Sistem pernapasan juga berperan dalam mengatur keseimbangan pH darah dan menghasilkan suara. Sedangkan respirasi adalah proses pembakaran sari-sari makanan di dalam sel tubuh dalam rangka menghasilkan energi. Proses pernapasan itu yaitu ada dua. Yang pertama yaitu inspirasi, proses masuknya udara dari luar tubuh menuju paru-paru. Yang kedua ekspirasi, proses keluarnya udara dan tubuh paru-paru keluar tubuh. Mekanisme pernapasan dada. Inspirasi, yang pertama otot antar tulang rusuk berkontraksi, yang kedua tulang rusuk terangkat, yang ketiga volume rongga dada membesar, yang keempat tekanan dalam rongga dada mengecil, yang kelima udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, udara bergerak keluar dari paru-paru. Mekanisme pernapasan perut. Inspirasi, otot diafragma berkontraksi. Yang kedua ada diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi, yang pertama otot diafragma relaksasi, yang kedua diafragma melengkung ke atas, yang ketiga volume rongga dada mengecil, yang keempat tekanan rongga dada membesar, yang kelima udara keluar meninggalkan paru-paru. Untuk memahami komponen sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi atau peran dari penyusun sistem pernapasan. Kita masuk yang pertama, yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, kemudian udara disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglottis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglottis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mucus atau cairan lendir yang tipis. Mucus ini berfungsi merangkap debu dan kontamin kecil yang lolos dari rongga hidung. Dari trakea selanjutnya terdapat
bercabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang lagi dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Nah, kumpulan dari alveoli ini disebut alveolus yang merupakan kantong udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju rongga udara untuk dikeluarkan dari keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Selanjutnya yaitu volume pernapasan. Volume pernapasan adalah jumlah udara yang masuk dan keluar paru-paru. Selama proses pernapasan, volume ini bervariasi tergantung pada aktivitas dan kondisi tubuh. Berikut adalah macam-macam volume. Yang pertama ada volume tidal. Volume tidal yaitu jumlah udara yang masuk dan keluar paru-paru dalam satu pernapasan normal. Pada orang dewasa, mereka memiliki rata-rata volume tidal sebanyak 500 mm. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi, yaitu volume cadangan inspirasi yaitu jumlah udara tambahan yang dapat dihirup setelah pernapasan normal. Pada orang dewasa, mereka memiliki rata-rata volume cadangan inspirasi kurang lebih sebanyak 3000 ml. Lalu yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi yaitu jumlah udara tambahan yang dapat dikeluarkan setelah pernapasan normal. Pada orang dewasa, mereka memiliki rata-rata volume cadangan ekspirasi kurang lebih sebanyak 1000 mm. Lalu yang terakhir ada volume residu. Volume residu yaitu jumlah udara yang tetap berada di paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Pada orang dewasa, mereka memiliki rata-rata volume residu kurang lebih sebanyak 1200 mm. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia yaitu yang pertama, umur, yang kedua, jenis kelamin, yang ketiga, suhu tubuh, yang keempat, aktivitas. Baik, selanjutnya yaitu transport gas, melibatkan pergerakan oksigen dan karbon dioksida antara paru-paru, darah, dan sel tubuh. Proses ini memungkinkan sel-sel tubuh untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan dan melepaskan karbon dioksida sebagai produk limbah. Transportasi gas ini terjadi melalui beberapa proses, yaitu yang pertama, ventilasi, proses pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Lalu difusi. Difusi yaitu proses pergerakan gas secara spontan antara alveoli dan kapiler di paru-paru. Lalu ada perfusi. Perfusi yaitu proses pemumpaan darah ke seluruh paru-paru oleh sistem kardiovaskular. Selanjutnya ada pengaturan pernapasan. Pengaturan pernapasan adalah proses kontrol saraf yang menjaga pasukan oksigen ke jaringan tubuh tetap konstan. Proses ini terjadi secara otomatis, bahkan saat sedang tidur, terbius, atau terjaga tanpa memikirkan pernapasan. Pengaturan pernapasan melibatkan beberapa bagian tubuh, terutama otak, yaitu ada medula oblongata. Nah, bagian dari otak yang merespon perubahan kadar karbon dioksida dalam darah. Lalu ada reseptor di otak dan arteri, yaitu yang mendeteksi perubahan biokimia dalam darah seperti di arteri aorta dan arteri karotis. Lalu ada kemoreseptor. Ada beberapa jenis kemoreseptor seperti kemoreseptor arteri dan kemoreseptor pulmonalis dan kemoreseptor sentral. Selain itu, pernapasan juga melibatkan diafragma yang berfungsi, yaitu saat diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, rongga dada membesar sehingga tekanan di paru-paru berkurang. Lalu udara masuk ke paru-paru untuk menyamakan tekanan. Lalu saat diafragma rileks dan bergerak ke atas, udara keluar dari paru-paru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.